Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sidarastu Tat Astu Nama Swaha. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ninyoman Pujiani kembali hadir menjumpai Anda dalam acara yang tentunya dapat menambah wawasan spiritual Hindu kita bersama, yaitu pencerahan Dharma. Kali ini kita akan membahas tema kita yaitu makna Hari Raya Nyepi bersama dengan narasumber kita Bapak Imade Geria selaku penyuluh Kabupaten Bualemo. Om Swastiastu Pamade. Om Swastiastu. Penapi gatre nih ke Pamade. Astungkara Beci. Astungkara Beci. Sehat Pak Ge? Sehat. Ya. Baik, saya juga ditemani oleh anak-anak dari Pasraman Suara Murti Kencana. Dan sebelum kita mulai pembahasan kita, terlebih dahulu kita dengarkan sloka dari adik-adik Pasraman. Silakan. Pembacaan Bhagavad Gita, Adhyaya 9, Sloka 26. Patram puspam palam toyam yome bhaktya prayachati tad aham bhakti upartam asnami prayatatmana. Yang artinya, siapapun yang dengan sujud bakti kepadaku mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Iya, pemirsa, kita masuk pada pembahasan kita yaitu makna Hari Raya Nyepi bersama Bapak Imade Geria. Baik Pak, jadi pertanyaannya apa sih Hari Raya Nyepi itu Pak? Ya, kalau kita lihat dari katanya, kalau nyepi, nyepi artinya sipang, menyendiri, kemudian tidak beraktivitas, ya, tidak melakukan apa-apa, nah itu nyepi. Tapi pada perayaan hari Nyepi ini adalah merupakan suatu hari raya yang paling besar dalam umat Hindu kita ini. Ya. Kenapa? Karena dalam perayaan Hari Raya Nyepi ini sebenarnya ada tujuan akhir yaitu penyatuan sebenarnya ya. Dalam ajaran agama Hindu kita mempunyai tujuan akhir ya, tujuan akhir daripada seluruh apa yang telah kita berbuat, yaitu menyatunya Atman dengan Brahman, itu menuju Sunyo Nirmala, itu Sunyo Loka, itu yang kira-kira itu. Seperti itu. Jadi sejarah nyepinya seperti apa sih Pak? Ya, ini yang barangkali dari umat sedharma ya belum banyak mengetahui tentang sejarah daripada nyepi. Umat sedharma paling sering mendengar itu adalah catur berata penyepian, itu yang paling sering. Ini yang paling perlu kita ketahui. Mari kita sekarang kupas dulu ini tentang apa kaitannya antara nyepi dengan tahun Saka gitu ya. Ya, ini tentu ada sejarahnya. Jadi semua perayaan-perayaan besar di Bali itu tentu mempunyai makna dengan filosofi yang sangat mendalam. Ini perayaan Hari Raya Nyepi ini berpatokan pada tahun Saka. Ya. Tahun Saka ini bersumber dari India. Jadi umat Hindu yang berada di India, itu sekitar awal abad ya. Awal abad itu ada yang disebut dengan tahun Saka. Tahun Saka. Bagaimana ceritanya sampai ada tahun Saka? Ini umat Hindu yang ada di India ini sangat berpegang teguh pada ajaran suci Weda, yaitu Weda Seruti, kemudian dijabarkan oleh para maharsi menjadi Weda Gangga, kemudian Ityasa dengan Purana. Kemudian sejarahnya adalah daripada tahun Saka ini
yang saya sampaikan tadi di awal abad ini pada kerajaan ya yang di India ini mengalami kompleks ya, mengalami kompleks yang begitu berkepanjangan, baik itu kompleks antar suku, kemudian antar dengan sesama pemerintahnya untuk menguasai daratan India, gitu, untuk menguasai wilayah India. Sehingganya pada kompleks ini dimenangkan oleh raja, ya, Raja Kaiska pertama dari dinasti Kusana, itu suku bangsa Yuchi. Ya. Ya, kemudian bangkitlah toleransi masyarakat yang sebelumnya mengalami pertikaian, kemudian terwujudlah kesejahteraan yang sehat dengan Dharma Siddhiyatra. Ya. Jadi dengan pertikaian yang begitu panjang, kemudian munculnya kemudian kemenangan Raja Kaiska ini, kemudian terjadilah mulailah bangkit. Makanya di tahun Saka ini kemudian raja ini menetapkan sebagai kalender ya, kalender kerajaan. Nah, kalender kerajaan ini ditetapkan yaitu namanya kalender tahun Saka. Tahun Saka. Ya. Kemudian dari perjalanan ini banyak sekali ya. Ini perlawanan antara Dharma dengan melawan Adharma, sehingga Dharma ini merupakan suatu kemenangan, kemudian masyarakat menjadi sejahtera, nah, yang disebut dengan Dharma Siddhiyatra. Nah, itu kemudian kesejahteraan sudah mulai, kemudian sampai terkenal ini Raja Kaiska ini sampai terkenal ke Asia, kemudian sampai terkenal di Indonesia. Nah, ini sejarahnya kenapa kemudian pada tahun 456 Masehi itu sampailah di Indonesia yang dibawa oleh seorang bangsa Gujarat, itu yang diberi gelar Aji Saka. Itu munculnya pertama kali di Indonesia, di Nusantara khususnya, yaitu di Jawa Tengah, khususnya di Rembang ya. Kemudian dari perjalanan Aji Saka ini yang dalam penegakan Dharma sampai bisa mengalahkan Raja Asura dari Medang Kemulan. Nah, itu karena beliau ini sangat menegakkan Dharma. Kemudian dari perjalanan ini tidak terlalu banyak juga sejarah yang diketahui, tetapi ada penggalan-penggalan yaitu huruf Jawa. Huruf Jawa. Ya. Selanjutnya dari kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa ini seperti Kerajaan Mataram, kemudian Kerajaan Kemulan, kemudian Kerajaan Majapahit. Nah, kemudian di Kerajaan Majapahit inilah dalam perjalanan ini dirayakan tahun Saka. Nah, pertama kali di Indonesia dirayakan di tahun Saka oleh Kerajaan Majapahit. Kemudian itu dihadiri oleh seluruh raja ya, raja di Jawa pada masa itu. Kemudian dihadiri oleh pendeta Buddha dengan pendeta Siwa pada waktu itu. Tetapi pelaksanaan daripada belum dinyatakan Hari Raya Nyepi, masih perayaan tahun Saka. Masih perayaan tahun Saka, yaitu dengan bergembira, bukan dengan nyepi gitu. Oh ya. Ya, jadi mereka itu merayakan itu dengan pesta. Ya, dengan pesta. Kemudian bukan hanya satu hari, tapi berhari-hari. Gitu. Tapi berhari-hari. Kemudian di sini setelah begitu lamanya, akhirnya di Bali muncullah dua lontar, yaitu lontar Sundarigama dengan lontar Sanghyang Haji Swamandala. Kemudian disitulah mulai dari lontar tersebut di Bali
dirayakanlah perayaan Tahun Saka ini dengan merayakan Hari Raya Nyepi. Gitu. Jadi berdasarkan lontar Sundarigama dengan Aji Swamandala ini, maka di situ dimuat hanya dua yang disebut dengan Barata ini, ya, yaitu hanya amati geni dengan amati karya. Tan wenang anyambut gai. Gitu. Jadi itu amati karya. Dengan ini hanya dua. Kemudian berdasarkan keputusan Parisade, sehingga dijadikanlah 4. Dari 2 ini menjadi 4, yaitu amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan. Jadi ini ditambah. Gitu. Jadi dari perkembangan pelaksanaan perayaan Nyepi di Bali ini belum begitu sempurna. Ya. Belum begitu sempurna. Karena masih banyak dari sekelompok masyarakat melaksanakan Nyepi itu bukan hanya dengan sepi, ya, tetapi dengan kegiatan. Seperti contohnya misalnya di Sesetan ada perayaan namanya Omed-Omedan. Nah, kemudian di Pasar Majelangung itu masih buka waktu itu. Nah, sehingganya dari Parisade ini menertibkan, ya, menyeragamkan, supaya Nyepi ini menjadi seragam. Sehingganya pelaksanaan Nyepi ini, kemudian Omed-Omedan tadi dengan Pasar Majelangung ini diadakan di keesokan harinya. Gitu. Kemudian belum juga sempurna, makanya ini kan kalau untuk Nyepi ini mereka punya versi masing-masing dahulu itu, punya versi masing-masing. Ada yang Nyepi tapi Nyepi di rumahnya, di rumah Nyepi, kemudian mereka itu masak bisa ke sungai, nah, tapi di rumahnya Nyepi. Ya, tapi itu salah, tidak salah, tapi itu menurut versi mereka. Karena apa? Karena waktu itu memang belum ada keseragaman yang dilakukan oleh lembaga pada waktu itu. Karena Nyepi masih pada waktu itu masih agak asing, ya. Nah, kemudian pada tahun 53 inilah mulai Parisade ini menyeragamkan, ya, menyeragamkan di tahun 53 ini. Ya, kemudian di tahun 83 penetapan Hari Raya Nyepi ini sebagai hari libur nasional. Artinya ini sudah mulai diketahui, ya. Ketahui banyak orang, kemudian sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kemudian di tahun 1999 itu lebih diperketat lagi, khususnya di Bali. Perayaan Nyepi ini kegiatan-kegiatan, aktivitas seperti bandara, kemudian pelabuhan-pelabuhan, nah, itu sudah ditutup. Itu tahun 99. Nah, kemudian inilah yang menjadi patokan bahwa Tahun Saka ini adalah kalau di Bali dirayakan dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Ya. Jadi perayaan Hari Raya Nyepi ini ada beberapa rangkaiannya, ya. Kemudian, ya, rangkaiannya ada melastinya, itu melastinya dilaksanakan kira-kira 3 hari atau 4 hari sebelum pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Kemudian ada Taur Agungnya, yaitu 1 hari atau sebelum pelaksanaan Hari Raya Nyepi, yaitu tepatnya di Tilam Sase Kesango. Ya. Kemudian besoknya itu di Penanggal Pingpisan, nah itu baru perayaan Hari Raya Nyepi. Nah, barangkali ini sejarahnya, cuman tadi ada tambahan barangkali sedikit. Kenapa tahun 78 ini menjadi patokan, ya? Karena itu tadi Raja Kusana, ya, itu menetapkan sebagai perayaan Tahun Saka ini pada tahun 78 Masehi. Nah, ya, tahun 78 Masehi. Kemudian mulai disitulah tanggal 1 kemudian bulan 1 tahun 1. Ya. Tahun 78 itu. Tahun 78. Ya, itu dijadikan Tahun Saka. Awalnya Tahun Saka. Nah, kemudian ada perhitungan itu.
Sekarang ini seperti sekarang ini kan tahun Saka 1945. Iya. Nah, sekarang tahun Masehinya adalah tahun 2023. 2023. Jadi 2023 dikurangi 78, nah itu hasilnya 145. Ya, jadi begitu seterusnya. Ya, makanya pelaksanaan Nyepi pada tahun ini yaitu tahun Saka 1945. Ya, itu. Jadi kalau sebelum Hari Raya Nyepi itu kan dibuat acara Tawur Agung Kesange. Nah, Ya. itu fungsinya sendiri apa, Pak? Ya, Tawur Agung Kesange, kalau tawur itu kan membayar, utang. Membayar. Ya, utang. Tawur itu, ditawur gitu, dibayar gitu. Membayar utang gitu. Membayar utang kepada siapa? Kita ini mempunyai utang. Ada yang disebut dengan Trireno ya. Trireno salah satunya itu adalah Resi Reno ya. Resi Reno yaitu utang kepada para resi, kemudian ada Dewa Reno berutang kepada dewa. Yang satunya adalah Pitra Reno. Nah, berutang kepada Pitro. Yang ini adalah berutang kepada pada dewa, Dewa Rena. Ini kan Dewa Rena. Ya. Ya, jadi berutangnya kepada dewa. Itu. Kemudian Tawur Agung ini, kemudian siapa yang membayar? Utang kepada Buto inilah ya perlu dilaksanakan Buto Yadnyo. Yang tujuannya adalah agar energi-energi negatif daripada Buto Kalo tidak mengganggu umat manusia di dunia ini. Selain itu juga fungsi Tawur ini agar para Buto Kalo disucikan agar bisa ya menyatu dengan Sang Hyang Widi. Itu kira-kira ya. Jadi Tawur Agung lebih kepada penyucian. Ya, penyucian. Pelaksanaan Upakaryadnya, kemudian pembayaran utang ya. Utang manusia ini kepada Dewa Reno ya. Utang itu berupa utang apa saja, Pak? Ya, ini utang ini adalah utang, jelas utang yadnya ya, yadnya. Karena kan ada misalnya kalau Resi Reno kita harus berutang kepada Resi dengan apa gitu kan seperti itu. Nah, makanya ini utang ini dengan dibayarkan dengan yadnya. Dibayarkan gitu. dengan niatnya Ya, seperti dengan itu, Pak yadnya. ya. Jadi setelah melakukan Tawur Agung itu kan banyak rangkaiannya, Pak ya, mulai dari ogoh-ogoh, kemudian ada mecaru juga, Pak ya. Ya. Nah, mecaru sama Tawur Agung Kesange ini apa bedanya, Pak? Ya, ini kan rangkaian keseluruhnya ini dibilang Tawur Agung gitu. Tawur Agung ya. Tawur Agung itu pembersihan ya, pembersihan Buwana Alit dengan Buwana Agung. Terus Ya. kenapa Tawur Agung Kesange itu, Pak, selalu dilakukan di perempatan, bukan di pura atau di mana begitu, Pak? Ya, ini perempatan ini adalah yang disebut dengan Catuspato ya. Setiap desa pekraman itu memiliki Catuspato. Nah, kemudian di Catuspato inilah pertemuan ya, pertemuan dari segala arah. Ya. Jadi di situ ada sifat positifnya, kemudian sifat negatifnya, kemudian karena ini istilahnya ini jalan umum perempatan, ya. Sehingganya disinilah dilaksanakan dari segala arah ini, ya. Dari segala arah ini akan mengena di sini, ya, untuk pelaksanakan upacara mecaru ini, gitu. Jadi dari satu desa itu melakukan di satu perempatan. Di satu perempatan masing-masing. dipusatkan, ya, dipusatkan dalam satu titik. Itu hanya satu desa atau boleh beberapa desa bergabung dalam satu perempatan itu? Kalau namanya desa pekraman itu jelas dalam satu desa mempunyai masing-masing namanya Catuspato gitu. Itu dalam satu desa itu mempunyai satu Catuspato. Gitu. Baik, Pak. Nah, dalam acara Tawur Agung Kesange itu kan selalu identik dengan arakan ogoh-ogoh, Pak. Nah, fungsi dari ogoh-ogoh sendiri itu apa, Pak? Ya, ogoh-ogoh ini kan bentuknya menyerupai kalo ya. Kalo itu bentuknya berarti yang seram-seram ini. Iya. Ya, yang seram-seram. Makanya memang ada pawai ogoh-ogoh yang bertujuan untuk melenyapkan sifat-sifat keraksasaan dan mengembalikan kekuatan positif dari alam ini. Nah, itu sebenarnya tujuannya daripada ogoh-ogoh ini. Ya, itu adalah sebagai lambang. Ya, itu sebagai lambang kalo. Ya. Lambang kalo. Ya, pada bentuknya seperti ini, lambang kalo seperti itu ya. Jadi itu ogoh-ogoh adalah sebagai lambang kale yang diarak seperti itu, Pak ya. Baik, Pak, kita lanjutkan pembahasan kita setelah iklan pariwara, Pak ya. Baiklah pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya, pemirsa masih dalam acara pencerahan Dharma bersama dengan narasumber kita, Bapak Imadi Geria. Ya, baik Pak, kita lanjutkan pembahasan kita tadi terkait dengan ogoh-ogoh Pak ya. Nah, bagaimana kalau misalkan pengarak ogoh-ogohnya itu kan kalau kita sering lihat nih di desa-desa, biasanya dikasih minuman keras dulu supaya kuat gitu mengarak ogoh-ogohnya. Sementara kan kalau kita tahu kan ya, minuman keras itu dilarang di agama. Jadi menurut pendapatnya Bapak bagaimana? Ya, kalau menurut saya memang ada, tapi kan tidak semua gitu. Iya, tidak semua. Ya, tidak semua. Padahal sebenarnya ini memang tidak boleh gitu. Karena dalam pengarakan ogoh-ogoh ini, dalam hal ini mengarak buto, nah, kemudian kita menjadi buto juga, ini sudah sama-sama jadi buto gitu kan. Iya, Nah, sebenarnya di sini kan ada seninya juga ya. Karena kenapa sampai ada festival ogoh-ogoh ya. Kemudian itu kan ada seninya. Iya, Ya. betul. Nah, ada seninya. Kemudian kita sebagai umat manusia dalam pelaksanaan arahan ogoh-ogoh ini, terutama anak-anak muda ini kan, anak-anak muda. Itu memang sebenarnya tidak boleh. Kemudian itu dilarang. Karena akan menimbulkan satu persoalan-persoalan, gontokan-gontokan. Nah, itu yang disampaikan tadi bahwa buto dengan buto, sudah ada buto kita menjadi buto juga gitu. Jadi seharusnya Jadi tidak boleh. tidak Pak, ya? boleh ya, Tidak tidak boleh boleh. dalam acara-acara sakral seperti itu ada umat yang minum minuman keras seperti itu. Baik Pak, setelah upacara Taur Agung Kesanga, kita masuk pada hari raya Nyepi begitu Pak ya. Nyepi berarti sepi. Nah, apa saja yang harus kita lakukan pada saat hari raya Nyepi dan apa yang tidak boleh kita lakukan pada saat hari raya Nyepi? Ya. Jadi setelah tilam kesango ya, tilam kesango, kemudian pengelong pingsiki, yaitu ini sudah kena sasi kedase. Ya, ya. Oh ya, sudah tahun baru. Ya, Tahun baru ini Saka. sudah kena sasi kedase. Itu kalau pelaksanakan ogoh-ogoh tadi itu masih ditilamnya. Nah, jadi sudah nampih istilahnya. Gitu. Jadi di sasi kedase pengelong pingsiki niki ada pelaksanaan nyepi ya, itu melaksanakan catur brata penyepian. Jadi catur brata ini kalau berasalkan dari kata brata kemudian catur, 4 larangan atau pantangan ya. Nah, jadi yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Nah, yaitu yang pertama adalah amati geni. Ya, yaitu tidak boleh berapi-api. Ya, tidak boleh berapi-api, tidak boleh menyalakan kompor. Ya. Tetapi dalam hal ini bukan hanya itu. Ya. Itu sebenarnya apa yang ada dalam diri kita, sifat emosi, kemudian ego yang ada dalam diri kita, itu yang harus diredam. Itu yang harus diredam, dikendalikan. Jadi dikendalikan dengan cara apa? Itu dengan cara semadi, dengan cara trisanyo, ya, bersembahyang, seperti itu. Ya. Amati geni tidak menyalakan api, tapi kita bersembahyang menggunakan dupa. Apakah boleh kita menyalakan dupa? Dupa kan termasuk api. Jadi harusnya kita boleh pakai dupa atau sembahyang tanpa dupa? Karena ini adalah tadi tidak boleh menyalakan api otomatis ya. Sebaiknya itu ya baiknya tidak. Baik. Karena ini kalau kita bisa bersemadi itu lebih menenangkan pikiran itu lebih bagus ya. Lebih baik ya. Itu amati geni. Kemudian yang kedua Pak? Yang kedua adalah amati karya. Ya. Jadi amati karya ini adalah tidak melakukan kerja, gitu. Tidak bekerja, tidak boleh bekerja. Gitu. Nah, kemudian kenapa kita disuruh berhenti sejenak? Gitu. Disuruh berhenti dari kegiatan aktivitas yang ada di dunia ini ya, supaya kita berpikir bahwa bukan hanya pekerjaan-pekerjaan yang selalu kita lakukan, tetapi kita tidak pernah mengingat Tuhan Yang Maha Esa ya, sehingganya ini yang disebut dengan amati karya yang tidak boleh bekerja ini itu disarankan untuk melakukan tapo brato, kemudian introspeksi diri, ya, yang bertujuan nantinya ini untuk
kedepannya kita bisa bekerja lebih bagus. Lebih baik Ya, lagi, seperti ya. itu. Jadi amati karya berarti tidak beraktivitas. Tidak beraktivitas. Seperti itu Ya. kayak. Nah kalau misalkan ada kayak kegiatan-kegiatan tertentu yang mendesak, misalkan contoh ada masalah dalam pekerjaan yang membuat kita harus bekerja pada hari itu bagaimana hukumnya Pak? Dalam hukum sebenarnya tidak ada ya, tapi ini kan tergantung dari niat kita. Ya, dari niat kita, apakah kita akan melaksanakan atau tidak. Gitu. Karena kenapa? Begitu kita diberikan kesempatan dalam hal ini adalah di perayaan Hari Raya Nyepi ini. Kita bekerja hanya menanam. Nah, kemudian tidak pernah kita menanam kebaikan ataupun bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingganya nanti kebaikan ini apa yang kira-kira dipanen, dituai di kemudian hari, di alam sana, kan seperti itu. Seperti itu. Ya. Ya, itu yang kedua Pak ya. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga adalah amati lelungan. Lelungan. Lelungan itu berarti tidak bepergian. Bepergian berarti kita harus di rumah. Gitu. Harus di rumah gitu. Dengan melakukan apa? Itu yang seperti tadi itu, melakukan tapo brato, kemudian bersemadi, itu introspeksi diri. Artinya kalau kita melaksanakan suatu bepergian ketika pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini, berarti dalam konteks kita menjalankan brato ini sudah tidak ada lagi, tidak ada brato namanya. Itu ketika kita bepergian ini, ya itu. Nah kalau misalkan kayak di Bali itu kan ada pecalang itu Pak. Ya. Kalau misalkan dalam hal-hal tertentu, misalkan anak sakit atau apa, jadi membuat kita harus pergi nih ke puskesmas, itu bagaimana Pak? Kita harus berdiam diri dalam rumah atau seperti apa Pak? Ya, memang tentu ada kendala-kendala ya. Ya. Ada memang hal yang darurat, ya, yang bersifat darurat. Kalau itu memang mengancam suatu nyawa, ini harus dilakukan gitu. Karena apa? Ini mengancam suatu nyawa. Tidak mungkin ketika dilarang untuk keluar rumah, kemudian kita punya keluarga yang sakit sudah dalam keadaan darurat, itu harus kita, ya. Ya, jadi tidak kaku begitu Pak ya, untuk ya. hal-hal darurat tertentu bisa kita keluar atau bepergian, asalkan betul-betul untuk hal yang darurat. Hal yang darurat. Baik, ya. Itu yang ketiga Pak ya. Ya. Kemudian yang keempat? Yang keempat adalah amati lelanguan. Lelanguan berarti tidak menghibur, tidak menghibur diri. Gitu. Jadi kita ini ketika ada misalnya ada musik ya. Ada musik di lingkungan. Ya, di lingkungan itu, kemudian pas pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini, kemudian itu akan mengganggu konsentrasi kita ini. Gitu. Otomatis sudah menjadi pemikiran kita tidak bisa berkonsentrasi kehadapan Ido Sang Hyang Widi ketika kita melaksanakan tapo brato ini. Ya. Baik Pak, jadi itu 4 larangan yang tidak boleh kita lakukan selama Hari Raya Nyepi, selama 24 jam penuh, seperti itu Pak ya. Jadi selama 24 jam itu, apa saja yang baiknya kita lakukan untuk mengisi atau untuk melewati Hari Raya Nyepi itu Pak? Ya, tentunya kalau dibilang atau dikatakan mobrato itu yang jelas, pertama kita diam diri di rumah, tidak melakukan aktivitas. Tetapi di sini kalau secara sering yang dilakukan di rumah yaitu melaksanakan atau membaca boleh ya, membaca buku-buku agama, kemudian membaca kitab, kemudian di situ kita mengintrospeksi diri kesalahan apa kira-kira yang kita perbuat yang terdahulu atau sebelum perayaan ini, apa yang kita perbuat. Kemudian di situ merenungkan diri, sehingganya nanti dari renungan ini
setelah perayaan Hari Raya Nyepi ini bisa kita hindari hal-hal tersebut. perbaiki, Ya, kita bisa perbaiki dari renungan ini. Itu yang paling utama itu kita bukan merenung ini ya, merenung hal-hal yang kemarin kita perbuat. Iya, Kesalahan-kesalahan kita kemarin yang perbuat. Itu merenung ya, merenung. Disinilah sebenarnya kesempatan kita ya, karena dalam 1 tahun 1 kali dirayakan Hari Raya Nyepi dengan adanya catur berata penyepian atau larangan-larangan. Bukan artinya setelah perayaan ini besoknya kita bisa melaksanakan kesalahan-kesalahan yang kemarin. Tidak boleh mengulangi ya, tidak Pak. boleh mengulangi. Baik, nah kita kan tidak selamanya berada di lingkungan-lingkungan yang kayak mau di Banjar Hindu seperti itu. Ada kalanya kita tinggal kayak misalkan kita kuliah di tempat yang jauh yang mungkin di lingkungan kita lebih banyak non Hindunya. Nah, bagaimana cara kita bisa tetap fokus menyepi sementara lingkungan kita mungkin ada yang kamar sebelah mungkin putar musik, kamar yang lain mungkin lagi bakar-bakar makanan. Bagaimana itu, Pak? Ya, jelas di sini toleransi ya, toleransi antar umat beragama. Di sini sebenarnya tinggal dari hati kita sendiri sebenarnya untuk memahami tentang nyepi ini seperti apa. Kemudian apa yang dilarang. Kemudian apa yang tidak boleh dilaksanakan. Tapi kalau ini adalah merupakan suatu ujian, ya, suatu tantangan barangkali ini. Suatu tantangan, oh ini ada musik di sebelah, ada orang bakar-bakar. Ini adalah merupakan tantang, apakah bisa kita, ini ujian, apakah bisa kita melewati ujian ini. Itu barangkali. Jadi ya. Yang penting bukan kitanya yang berisik seperti ya, itu, Pak ya? Yang penting bukan kitanya sengaja membakar, sengaja mau putar musik. Baik, seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik Pasraman? Silakan. Kan dari mana sih, kan ada katanya kalau agama Hindu itu saat nyepi itu berpuasa. Itu sebenarnya asal-usul berpuasa itu dari mana gitu? Ya, itu melakukan upawasa ya. Melakukan upawasa berarti menahan lapar, menahan haus. Jadi kita termasuk menahan nafsu di situ. Ya. Itu, menahan lapar, menahan haus karena supaya kita bisa merasakan saudara-saudara kita yang masih berkekurangan ya. Ketika kita berpuasa itu kita bisa merasakan ternyata puasa ini seperti ini. Bayangkan ketika saudara-saudara kita yang ekonominya tidak berkecukupan kira-kira, akan seperti itulah kita bisa merasakan, oh ternyata seperti ini. Itu. Tapi ini makanya di sinilah kita menahan nafsu, menahan nafsu termasuk tidak makan, tidak minum seperti itu. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Untuk melanjutkan pertanyaannya dari ini, apakah puasa itu wajib? Kan ada juga katanya puasa itu 1 kali 24 jam. Jika orang yang tidak mampu itu apakah diwajibkan puasa? Oh ya, terutama yang punya penyakit mah ya. Iya. Ya, ini kan dalam pelaksanaan catur berata penyepian ini kan tentunya ini kan kalau bisa dilaksanakan. Baiknya. Itu lebih bagus gitu. Tapi kalau memang mempunyai suatu hal yang ada kelainan dalam jiwa kita ini yang tentunya mengancam daripada keselamatan kita, ya, itu lebih bagus dihindarkanlah dulu seperti itu daripada nanti akibatnya akan jadi fatal gitu. Itu kira-kira seperti itu. Jadi untuk yang mampu seperti itu ya. Jadi kita melakukan catur berata penyepian berarti semampu kita seperti itu Pak ya. Kalau misalkan kita bisa melakukan untuk tidak bepergian berarti tidak bepergian. Tapi kalau misalkan untuk hal-hal yang menyangkut makanan ada yang tidak mampu, boleh berarti ya untuk tidak berpuasa seperti itu. Ya, ini kan tentunya tergantung pertama dari niat, yang kedua barangkali anak-anak. Coba contohnya anak-anak saja ya. Anak-anak saja. Kalau ini memang diharuskan, kemudian dari anak-anak yang belum mampu ya, apakah kita tega untuk melihatnya? Kan seperti itu. Ya, betul. Itu. Ini bukan dibolehkan atau tidaknya, tapi kalau pertama dari niat gitu.
niat kita. Nah, kemudian baru kemampuan itu. Gitu. Baik. Gitu ya. Jadi kalau misalkan itu kalau soal makanan. Nah, tapi kan kalau untuk anak-anak seperti bayi itu kan tidak tahan tanpa cahaya biasanya. Kemudian kita kan diharuskan untuk memadamkan semua lampu, api semua padam. Nah, bisa tidak pada saat hari raya Nyepi bagi yang punya anak kecil menyalakan api? Atau mungkin dirazia pecalang atau seperti apa? Ya, yang jelas begini, ini dalam pelaksanaan catur berata penyepian ini memang masih banyak ya yang perlu masyarakat ketahui tentang apa sih sebenarnya catur berata penyempian ini. Itu. Kemudian ketika pelaksanaan yang hal-hal yang seperti itu yang saya sampaikan tadi ketika menderita penyakit, kemudian anak-anak, Kecil, ya. kemudian apakah kita tega untuk mendengarkan tangisan-tangisan mereka gitu. Itu. Jadi barangkali tinggal dari kitanya saja untuk melaksanakan itu, terutama melihat kondisi, gitu. Melihat kondisi. Tapi ini diwajibkan sebenarnya dalam catur berata penyepian ini seluruh umat Hindu ini melaksanakan hal ini, itu melaksanakan hal ini. Cuman tentu halangannya itu pasti tetap ada kan seperti itu, ya. Iya. Nah, bagaimana nih pendapat Bapak? Soalnya kan biasanya ada yang bilang umat Hindu ini hanya banyak di seremonial, misalkan sudah melaksanakan melasti, Taur Agung Kesanga dengan berbagai macam yatnya dan upacara. Tapi pada acara intinya atau keutamaan dari Nyepi itu kan catur berata penyepian tidak dilakukan. Jadi ada yang bilang agama Hindu hanya banyak di seremonial tapi prakteknya kurang. Menurut Bapak bagaimana? Dalam pelaksanaan agama Hindu ya, ini kan mulai dari terutama ini ibu-ibu ini, mulai dari bekerja, dari niat untuk bekerja saja, kemudian untuk membuat rerometan, kemudian untuk membuat upekara, ya, itu adalah sudah menjadi pahala itu. Sudah pahala. Ya, itu dari mereka untuk niat untuk membuat saja, kemudian apalagi dibuat gitu. Ya. Dibuat. Kemudian apalagi bisa melaksanakan apa yang disampaikan tadi tentang catur berata penyempian itu lebih sempurna lagi. Jadi niat, kemudian pelaksanaan, pembuatan, kemudian pelaksanaan diimbangin dengan catur berata penyempian itu yang paling bagus itu. Oh, jadi itu, baru membuat seremonialnya saja itu sudah pahala. Itu sudah pahala, ya, itu sudah pahala ya. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang kan lebih banyak ibu-ibu itu tidak membuat banten atau membeli banten. Ya. Itu bagaimana Pak? Apakah pahalanya bisa sama atau ada perbedaan? Misalkan nih untuk ibu-ibu yang bekerja atau wanita karir, mereka biasanya tidak mau repot membuat jahitan, maunya praktis, beli saja begitu. Itu bagaimana Pak? Ya memang itu tidak ada larangan. Pemirsa TVRI Gorontalo, kembali dalam acara Pencerahan Dharma bersama dengan narasumber kita, Bapak Imadi Geria. Baik Pak, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan Nyepi Pak ya. Nah itu kan tadi kita sudah membahas bagaimana kemeriahan dari perayaan Nyepi di Indonesia. Sementara kita tahu agama Hindu terbanyak itu asalnya dari India seperti itu. Nah di India sendiri bagaimana perayaan Nyepinya? Adakah di sana perayaan Nyepi atau tidak Pak? Iya, dari kisah tahun baru Saka ya, itu tahun baru Saka dilaksanakan Indonesia di Bali ini khususnya, kemudian di Nusantara pada umumnya, yaitu perayaan tahun Saka di Bali dirayakan dengan upacara Nyepi namanya. Nyepi. Di India otomatis tidak ada. Oh tidak ada. Tidak ada karena mereka merayakan tahun Saka itu dengan versinya mereka gitu. Nah, jadi di India itu tidak ada perayaan namanya Nyepi gitu. Mereka merayakan tahun Saka. Gitu. Itu merupakan suatu tahun kemenangan ya, kemenangan daripada raja yang di India ini namanya Raja Kaiska ya. Itu dari suku
Uci, ya itu. Seperti itu Pak ya. Jadi berbeda perayaan antara Indonesia dengan India. Ya. Tapi pada akhirnya tujuannya sama. Tujuannya sama, ya Itu mereka untuk merayakan tahun baru sakanya. Saka Ya, seperti tahun baru itu. Saka, ya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik Pasraman, persilakan. Jadi tadi kan kembali ke yang namanya Tawur Ogoh-ogoh, Agung. ya. Terus kan tahapannya itu kan dari mecaru, baru mengarak ogoh-ogoh. Nah, ogoh-ogohnya itu kenapa harus dibakar? Terakhirnya. Iya, kenapa harus dibakar sih? Kenapa nggak disimpan aja begitu? Ya, ini ogoh-ogoh ini kan seperti yang saya sampaikan tadi adalah lambang Butekale ya. Ya. Lambang Butekale. Nah, itu sifat-sifat daripada Butekale itu, kemudian yang buruk, nah ini kan sifatnya buruk ini. Nah, kemudian tadi setelah kita melaksanakan upacaranya, kemudian melaksanakan tawur agungnya, nah, sehingganya ini dari lambang ini, Butekale ini dibakarlah, sehingganya menjadi musnah, kemudian menjadi hilang gitu. Ya, Gitu. seperti itu. Jadi Ya. pembakaran ogoh-ogoh berarti memusnahkan Butekale. Butekale yang yang seperti sifat-sifat Butekale itu ya, sifat-sifat Butekale supaya seperti hilang itu. ya. Baik Pak. Nah, perkembangan zaman sekarang kan sudah semakin modern, terutama di bidang seni seperti Ya. itu Pak ya. Sehingga ogoh-ogoh sekarang didesain sedemikian menarik. Yang kalau mungkin zaman dulu hanya yang penting seram, sekarang sudah macam-macam. Ya. Bahkan sudah semakin canggih. Nah, semakin canggih berarti biaya yang dikeluarkan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin besar. Ya. Dan tingkat kerumitannya pun lebih tinggi. Nah, setelah pengarakan ogoh-ogoh di beberapa desa, karena dirasa sayang pada ogoh-ogoh ini yang sudah dibuat dengan susah payah, dengan biaya yang tinggi, mereka tidak membakarnya Pak. Malah disimpan untuk nyepi tahun depan. Koleksi, ya. Itu boleh tidak Pak? Ini kan sudah tadi saya sudah sampaikan bahwa ogoh-ogoh ini sebelum diarak ini harus dipasupati dulu. Itu harus dipasupati. Nah, kemudian setelah dipasupati berarti sudah ada dalam diri ogoh-ogoh itu roh-roh yang negatif itu sudah ada. Ini sekarang kalau simpan ini seperti apa jadinya? Seperti itu kan? Itu berarti kita sama dengan menyimpan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Seperti itu Pak ya. Ya. Nah, kalau misalkan dilihat dari tujuan pembuatan ogoh-ogoh nih untuk melenyapkan sifat-sifat Butekale. Butekale ya. Ya. Nah, tapi kalau sekarang ini di zaman digital sekarang nih Pak ya, kebanyakan festival ogoh-ogoh itu dijadikan kesempatan untuk mendokumentasi dan dijadikan atau diupload ke YouTube untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah seperti itu. Nah, apakah boleh seperti itu Pak? Jadi manfaatnya jadinya double, selain untuk melenyapkan sifat-sifat Butekale juga untuk mendapatkan penghasilan seperti itu. Boleh tidak Pak atau bagaimana? Ya, ini sebenarnya ketika mereka melaksanakan dokumentasi ya, kemudian diunggah di YouTube, itu kan sebelum di Pasupati. Nah, sebelum pelaksanaan Pasupati, sebelum pelaksanaan diupacarakan ini, itu mereka sudah buat konten. Memang ini sangat bagus ya, sangat bagus karena mendapatkan satu penghasilan, kemudian membuka lapangan pekerjaan, termasuk buka lapangan pekerjaan. Ya, karena mereka juga di samping membuat sendiri, kemudian mereka juga membeli karena kemampuan daripada yang desa tersebut barangkali tidak begitu mampu untuk membuatnya, kemudian mereka bisa membelinya, sehingga mendapatkan suatu tambahan bagi masyarakat yang mempunyai kreativitas, kemudian mempunyai daya seni. Ini menjadi tambahan di hari raya Nyepi ini, terutama ogoh-ogoh ini ya. Ini yang sangat menarik ya. Ini dari semua kalangan ini pingin melihat ogoh-ogoh ini. Betul. Ya. Bahkan orang-orang di luar Hindu pun kalau misalkan sudah waktunya mengarak ogoh-ogoh datang untuk melihat seperti di Wonosari nanti ini akan ada pawai ogoh-ogoh ya. Ini pawai ogoh-ogoh secara terpusat. Seperti itu. Di mana, secara Pak? terpusat itu dilaksanakan di kecamatan. Di kecamatan. Di Kecamatan Wonosari itu secara terpusat. Nah, itu malah dari umat-umat non-Muslim itu lebih banyak akan melihat itu pawai ogoh-ogoh budaya kita. Budaya kita. Ini sebenarnya
budaya kita ini makin diketahui banyak orang banyak seperti orang. itu. Baik Pak. Nah Nyepi ini kan banyak sekali rangkaiannya seperti itu Pak ya, mulai dari Melasti, Taur Agung sampai dengan Nyepi. Ya. Nah harapan kita atau tujuan utama kita setelah bernyepi itu apa sebenarnya Pak? Ya, yang jelas semua dari rangkaian ini ada tujuannya, Melasti juga ada tujuannya, yaitu pembersihan Buana Alit, Buana Agung, kemudian dari Taur Agung, yaitu ada namanya nyomio, ya nyomio itu menetralisir dari sifat-sifat negatif menjadi sifat-sifat positif. Kemudian di catur berata penyepian juga ada makna. Nah, ini semua tidak terlepas dari apa tujuan kita menjadi dalam agama Hindu ini. Apa tujuan kita dalam agama Hindu ini? Apa yang kita ingin capai sebenarnya? Nah, yaitu yang disebut dengan moksartam jagadita yacidarmo, ya tujuannya mencapai moksa. Itu menyatu Atman dengan Brahman setelah kita meninggal. Itu tujuannya pasti ke sana ini. Dari semua rangkaian ini tujuannya pasti ke sana gitu. Ya, seperti itu Pak ya. Nah, kembali ke catur berata penyepian nih Pak. Jadi kan dalam catur berata penyepian kita dibatasi pergerakannya seperti itu Pak ya. Nah, di hari raya lain seperti Siwaratri juga ada seperti itu, kayak berpuasa seperti itu ya. Nah, perbedaan upawasa di Siwaratri dan di hari raya Nyepi itu apa Pak? Sebenarnya kalau dalam ajaran agama itu kalau disampaikan untuk puasa, menahan diri, sebenarnya sama. Sama Pak ya? Sama, namanya puasa itu kan tujuannya sama. Yang saya sampaikan tadi itu, kita harus berpikir kalau kita puasa, kemudian bisa menahan nafsu, bisa merasakan ternyata puasa ini merasakan lapar gitu. Introspeksi diri kepada diri kita sendiri. Nah, kemudian bisa melihat kepada saudara-saudara kita, ternyata lapar ini seperti ini loh. Gitu. Itu menahan nafsu. Itu sebenarnya pada intinya adalah menahan nafsu, pengendalian nafsu. Itu sebenarnya itu. Baik Pak. Kalau misalkan ada yang bilang nih, orang yang berhasil melakukan catur berata penyepian nanti dosanya akan ditebus. Nah itu betul tidak Pak? Kalau persoalan dosa ya, kalau penghapusan barangkali enggak, tapi kalau pahala yang didapatkan itu barangkali ya iya gitu. Itu dosa itu kan, kalau dosa kita misalnya 50, pahala kita 50 ya 50. Tidak bisa dosa kita yang 50 ini dihapus oleh apa namanya pahala yang, kalau pahala ya pahala, kalau dosa ya dosa gitu. Nah, cuman di sini kan dari dosa-dosa yang kita lakukan ya, itu barangkali setelah adanya ya kita melaksanakan pelaksanaan Nyepi ini, itu bisa kita apa namanya tidak akan melaksanakan lagi ya. Betul, tidak jadi akan melaksanakan tergantung lagi. Pahala kita Pak ya, pahala Ya. dengan dosa kita. Jadi ya. semakin banyak pahala kita ya lebih baik untuk menutupi dosa-dosa kita yang lain seperti itu Pak ya. Nah Pak, menarik sekali pembahasan kita. Jadi kita masuk ke kesimpulan Pak. Jadi kesimpulan daripada makna Hari Raya Nyepi itu seperti apa Pak? Ya, dapat kita simpulkan bahwa makna Nyepi itu sendiri adalah manusia diajarkan untuk membersihkan segala kotoran, hal negatif, selalu mawas diri, ya, merenung sejenak dengan apa yang telah kita perbuat di masa lalu. Itu untuk di masa depan tidak akan terulang kembali. Menjadi yang lebih baik Ya, Pak ya. menjadi yang lebih baik. Ya. Baik, terima kasih banyak ilmunya Bapak, luar biasa sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Baiklah pemirsa, demikian pencerahan Dharma hari ini. Sebelum kami tutup, terlebih dahulu kita dengarkan sloka dari adik-adik Pasraman. Silakan. Pembacaan Bhagavad Gita, Adhyaya 9, Sloka 30. Api cet sudurat karo bajate mam ananya bang
sadur ewa samantawa samyak wiawasito hisa. Yang artinya, bahkan seandainya seorang yang terjahat sekalipun yang memujaku dengan pengabdian yang terpusat, ia harus dipandang ada di jalan yang benar, sebab ia telah bertindak menuju yang benar. Baiklah pemirsa, itulah tadi pencerahan Dharma pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Ninyoman Pujiani, pamit undur diri, saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.